tidak pernah melarang agar kita bisa sukses di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan cara kepada kita agar kita bisa sukses. Sahabat-sahabat semua sudah lakukan 3 cara ini. Dengan izin Tuhan, percayalah, sahabat-sahabat semua akan sukses. Berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semua, masih di akun YouTube channel @agungdamailestari, #ini bukan ceramah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai cara agar kita bisa sukses di dalam hidup kita. Saya yakin setiap dari kita apabila mendapat pertanyaan, apakah Anda ingin sukses di dalam hidup Anda? Mayoritas pasti akan menjawab, ya, saya ingin sukses di dalam hidup saya. Dan menurut saya itu jawaban yang wajar. Karena sukses itu bukan sesuatu yang buruk. Sukses itu bukan sesuatu hal yang merugikan. Bukan sesuatu hal yang menyedihkan. Dan Tuhan tidak pernah melarang agar kita bisa sukses di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan cara kepada kita agar kita bisa sukses di dalam hidup kita. Tuhan melalui Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam kitab Amsal mengajarkan kepada kita ada 3 cara agar kita bisa sukses di dalam hidup kita, yang mana 3 cara ini berhubungan langsung dengan Tuhan, berkaitan langsung dengan Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau sukses di dalam hidup kita, libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amsal 3 ayat 6 tertulis, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam setiap laku kita. Akui Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Akui bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa izin dari Tuhan, tanpa dikehendaki oleh Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Jadi, mengakui Tuhan di sini maksudnya kita sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu bisa terjadi hanya karena atas izin dari Tuhan, hanya karena Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak menghendaki, maka mustahil terjadi. Maka cara yang pertama agar kita bisa sukses dalam hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita melibatkan Tuhan, kita mengakui Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
Akui Tuhan, libatkan Tuhan. Cara yang kedua, agar kita bisa sukses di dalam hidup kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam pengertian bukan takut akan setan, takut akan jin, takut akan apa yang selama ini kita pahami. Amsal 8 ayat 13 itu tertulis bahwa takut akan Tuhan itu artinya menjauhi kejahatan. Jadi Amsal 8 ayat 13 tertulis, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci kecongkakan, membenci tingkah laku yang jahat, membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Poinnya yang kedua ini, selalu kita harus takut akan Tuhan, selalu kita harus benci kepada kejahatan, kepada apa yang Tuhan larang. Jangan kita lakukan. Kita harus benci, kita harus jauhi. Karena tertulis di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita sudah lakukan yang pertama tadi, kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu kita lakukan lagi yang kedua, dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita dasari dengan takut akan Tuhan. Kita benci apa yang Tuhan larang, dan kita cintai apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan mendapat balasan dari Tuhan. Apa kata yang tertulis di Amsal 22 ayat 4? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan beri kita kekayaan. Tuhan akan beri kita kehormatan. Tuhan akan beri kita kehidupan. Dan kalau Tuhan sudah kasih kekayaan, Tuhan sudah kasih kehormatan, Tuhan sudah kasih kehidupan dalam semua aspek kehidupan kita. Apalagi itu kalau bukan namanya sukses. Dan yang ketiga, cara yang ketiga agar kita bisa sukses di dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita yang berkaitan langsung dengan Tuhan, kita kembalikan semuanya yang ada pada kita. Kembalikan semuanya yang ada pada kita kepada Tuhan. Kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita punya harta, kita punya milik apa aja, kita pakai kembali untuk ibadah kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan butuh kita. Tuhan tidak butuh kita, kita yang butuh sama Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita tabur pasti akan kita tuai. Saat kita sadari bahwa
Segala sesuatu ini tidak akan terjadi tanpa izin dari Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki Tuhan. Lalu kita sadari juga bahwa segala sesuatu yang kita terima ini itu hanya pemberian Tuhan. Lalu poin yang ketiga di sini, kita kembalikan lagi semua kepada Tuhan. Gunakan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk kita gunakan kembali dalam bentuk ibadah kepada Tuhan. Apa bentuk-bentuk ibadah kepada Tuhan? Banyak. Kita gunakan di jalan-jalan kebaikan. Kita gunakan di jalan-jalan yang Tuhan cintai, yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh sedekah, kita sedekah. Tuhan suruh menolong fakir miskin, anak yatim piatu, kita gunakan. Tuhan suruh menolong saudara-saudara kita yang kesusahan, kita gunakan harta yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mereka. Yakin dan percaya sahabat-sahabat semua, kalau sahabat-sahabat semua lakukan 3 perkara ini. Kalau sahabat-sahabat semua lakukan, pertama, sahabat-sahabat semua selalu mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam semua aspek kehidupan saudara, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari diri saudara sendiri, mulai dari keluarga saudara sendiri, pekerjaan saudara, sekolah saudara, dagang saudara, apapun bentuk aspek kehidupan saudara. Akui Tuhan, libatkan Tuhan. Lalu yang kedua, selalu tanamkan dalam diri kita masing-masing takut akan Tuhan. Jangan lakukan yang Tuhan larang dan kerjakan dengan sebaik-baiknya yang Tuhan perintahkan. Jauhi kejahatan, jauhi dosa. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kembalikan lagi segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih kepada kita kepada Tuhan, untuk jalan Tuhan. Tuhan perintahkan kita untuk bersedekah, kita sedekah. Tuhan perintahkan kita untuk menolong anak yatim piatu, kita tolong anak yatim piatu. Tuhan perintahkan kita untuk menolong fakir miskin, kita tolong fakir miskin. Tuhan perintahkan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang susah, kita tolong saudara-saudara kita yang susah. Itu bentuk kita mengembalikan semua yang Tuhan berikan kepada kita untuk ibadah kepada Tuhan. Dan kalau sahabat-sahabat semua sudah lakukan 3 cara ini dengan izin Tuhan, percayalah sahabat-sahabat semua akan sukses di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Demikian sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon ridhonya dari sahabat-sahabat semua, mohon ikhlasnya dari sahabat-sahabat semua untuk bantu subscribe channel ini, bantu tonton video-video di channel ini, bantu like, bantu komen, dan bantu share agar sahabat-sahabat lain yang belum menonton video-video di channel ini bisa ikut menonton dan mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Terima kasih.